Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa NIM 22020029. Mata kuliah ini tindak pidana korupsi. Materi saya dapatkan itu pemerasan sebagai tindak pidana korupsi, yaitu pemerasan. Kata pemerasan adalah KBBI adalah tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman atau paksaan. Jadi tindak pemerasan adalah tindakan meminta uang atau barang secara paksa yang biasanya disertai dengan ancaman. Tindak pidana pemerasan, penyerahan barang yang berada di luar pengusaha pemilik dan dilakukan dengan paksa sehingga mengakibatkan pemilik kehilangan penguasaan atas barang tersebut. Tindak pidana pemerasan terjadi ketika suatu barang telah diserahkan oleh korban kepada pelaku. Pasal 368 KUHP, yaitu barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara menang hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Dalam pasal 12 huruf pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang menggunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan demi keuntungan pribadi atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 100 miliar rupiah. Dalam pasal 12 huruf F, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang lain atau kepada kas umum seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 12 huruf G, pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekerjaan atau penyerahan barang seolah-olah merupakan hutang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan hutang, dipidana dengan pidana penjara di seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 100 juta miliar. Unsur penyalahgunaan kekuasaannya, ini yang termasuk penggunaan kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang tidak sesuai dengan tujuan memberikan kekuasaan tersebut karena terdapat tujuan lain atau tujuan pribadi dalam penggunaan kekuasaannya. Unsur memaksa ini, yang dimaksud dengan memaksa ialah menekan seorang untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan keinginan mereka. Orang yang menerima paksaan tidak harus sama dengan orang yang menyerahkan barang, melepaskan hutang atau menghapus hutang. Pemerasan terjadi apabila pemeras telah menyerahkan barang-barang tersebut kepada pemeras sebagai akibat dari pemerasan yang ditujukan kepadanya. Barang tidak harus diantar oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dilakukan oleh seorang lain dari orang yang diperas. Unsur dengan maksudnya itu dilakukan dengan maksud dalam hal ini adalah dalam dirinya terdapat kesadaran atau kehendak yang direncanakan olehnya untuk melakukan tindakan tersebut. Dalam konteks ini, niat jahat unsur dengan maksud adalah pelaku sebenar-benarnya menghendaki akibat yang menjadi tujuan tindak pidana. Adapun unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dimaksud ini menguntungkan diri atau sendiri atau orang lain adalah dengan hasil pemerasan yang uang atau barang dari seseorang dilakukan pelaku untuk membuat untung diri sendiri atau orang lain.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.